Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrum mubarak jud lana bil ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa silaturahmi dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, seluruh anggota keluarga juga begitu, dan mudah-mudahan sampai hari ini puasa kita bisa berjalan lancar, termasuk juga kegiatan-kegiatan kita, dan semuanya mudah-mudahan menjadi bagian dari amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini sedikit kita mengingatkan bahwa salah satu dari manfaat puasa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjaga kesadaran kita untuk selalu bisa bersabar. Kebalikan dari sabar itu apa? Marah, nesu, gitu ya. Bersabar, apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, sebagian besar masyarakat kita sedang menghadapi keprihatinan, prihatin pekerjaan, prihatin ekonominya. Nah, ini tentu kan dampaknya pada kehidupan keluarga kita. Nah, karena itu bagaimanapun juga ini bagian dari ujian yang berat harus kita alami bersama. Karena itu kita mudah-mudahan tetap bisa menerima itu dengan lapang hati. Kesadaran menerima kenyataan yang hari-hari ini harus kita hadapi. Sesulit apapun bagi kita sebagai seorang muslim, itu ada prinsip bahwa kesulitan yang dibalik itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, Allah bahkan sampai 2 kali menegaskan ya di surat Al-Insyirah itu. Maka bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hanya kadang-kadang kita merasakannya kesulitannya itu ketika di lain waktu, di lain hari Allah memberikan karunia yang lebih. Allah kemudian menyelesaikan masalah kita. Nah, kadang-kadang kita itu tidak dirasakan. Itu sekali lagi, jadi ini bagian dari ujian kesabaran. Kesabaran untuk menerima kenyataan hari-hari ini dan mungkin masih beberapa hari ke depan kita mengalami banyak kesulitan. Bersamaan dengan itu, Bapak Ibu jamaah semuanya yang kami hormati, kebalikan dari sabar itu adalah marah. Marah itu normal nggak? Orang kalau hidup marah terus normal nggak? Nah, ini marah itu bagian dari sifat kemanusiaan. Yang penting bagaimana kita bisa marah dalam waktu yang tepat. Marah dalam keadaan yang memang semestinya marah. Ya, karena apa? Ada masalah yang itu tidak benar. Tetapi kita harus sadar bahwa marah itu harus bisa dikendalikan. Karena gimana? Kalau marah tidak bisa dikendalikan, waduh, ini akibatnya berat. Resikonya berat. Nah, karena itu, marah itu adalah bagian dari pergumulan psikologis kita. Oleh karena apa? Biasanya ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya, kemudian muncul dorongan dari dalam diri kita ya untuk meresponnya. Nah, meresponnya ini ada yang dengan spontanitas, ada yang meresponnya itu ada proses. Nah, yang repot di sini ketika meresponnya dengan spontanitas itu bentuknya bisa banyak, dan umumnya ketika muncul dorongan dari dalam, ya matanya melotot, ya kemudian jantungnya ini degupnya semakin kencang, ini kemudian berakibat pada apa? Nah, nalar kita ini kurang bisa bekerja dengan baik. Sehingga spontanitas yang dilakukan misalnya apa?
Ini bisa wujudnya misuh dengan ucapan. Yang kedua, bisa apalagi bukan hanya ucapan, tetapi ini tangan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ada dalam satu keluarga misalnya seorang suami memukul istrinya, atau orang tua memukul anaknya, atau kita ada seseorang memukul orang lain. Atau tangan kita bukan memukul orangnya, tetapi merusak barang milik orang. Nah, ini salah satu contoh. Orang ketika marah, itu reaksinya bisa spontan, dan reaksi itu bisa berwujud kekerasan yang bersifat merusak. Nah, disitulah pentingnya ketika timbul dorongan batin yang kuat, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, kemudian muncul emosi, nah, maka ini harus kita paksa. Pikiran kita paksa untuk merenung. Kalau saya ngucap ini, kira-kira baik apa tidak? Kalau saya pukul, ini baik apa tidak? Dampaknya apa? Kalau saya diamkan, ini bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini harus terus bekerja, sampai akhirnya kemudian kita menyadari bahwa marah itu memang hanya bisa dikendalikan. Nah, karena itu Nabi mengingatkan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, kekuatan itu bukan oleh karena kemampuan mengalahkan orang lain. Innamasyaddidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang dinamakan kekuatan itu adalah orang yang bisa mengatur, mengendalikan nafsinya, jiwanya, indal ghadab, ketika dia marah. Hadis ini memberikan pengertian pada kita semuanya bahwa Islam itu mengubah pandangan bahwa yang namanya kuat itu bukan pada fisik, bukan pada kekuatan tenaga, tetapi pada akhlak, cara berpikir, gaya hidup, sifat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kuat fisik perlu nggak? Oh ya, penting dan perlu. Orang kalau sakit-sakitan terus ya tentu itu tidak baik. Tetapi harapan kita ya badannya selalu kuat, ya, energinya besar, tenaganya kuat. Nah, bersamaan dengan itu sifatnya lembut, ya, tutur katanya santun. Ini, jadi yang namanya orang kuat menurut pandangan agama Islam itu bukan pada kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Kemudian pentingnya apa? Melawan hawa nafsu. Nafsu pada semua orang ini nafsu tidak bisa dihilangkan. Karena nafsu itu bagian dari kemanusiaan, sifat kemanusiaan kita. Nafsu hanya bisa kita kendalikan. Nah, mengendalikan nafsu itu perlu latihan. Nah, salah satunya puasa ini salah satu cara yang efektif sekali untuk mengendalikan nafsu. Nafsu makan, ya. Hari-hari di siang hari misalnya di rumah kita punya makanan, ada minuman, makan boleh nggak? Halal, halal bang, itu punya kita, tetapi kita sadar, oh saya sedang berpuasa, saatnya nanti nunggu waktu untuk makan. Nah, di sini mengendalikan nafsu makan, termasuk juga nafsu-nafsu yang lain. Keinginan-keinginan sesuatu yang tidak semestinya. Misalnya mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman pengen HP yang terbaru. Tapi kita harus, ini seberapa manfaatnya bagi kita. Kalau ada uang misalnya kan ada nafsu, selalu pengen sesuatu yang baru dan seterusnya. Boleh nggak? Ya boleh saja. Tetapi kalau memang itu tidak terlalu penting dan perlu, okelah kita punya barang yang penting bermanfaat, bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan, tidak harus baru. Kemudian ini marah merupakan dari bagian sifat kemanusiaan atau sifat manusiawi yang dapat ditahan, ya, yang dapat diatur sekali lagi dengan latihan dan latihan. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semuanya, jadi sekali lagi marah itu bagian dari sifat kemanusiaan. Marah tidak bisa dihilangkan dari diri kita, tetapi marah itu bisa dikendalikan.
satu ketika misalnya spontan mau marah, nah maka coba berpikir dulu untuk melakukan respon apa yang semestinya kita lakukan. Disitulah proses sabar. Proses sabar. Jadi nalar harus diaktifkan. Jadi orang yang marah, nesu, kemudian merusak, itu contoh sederhana. Di situ ada proses pembajakan emosi istilahnya dalam kajian psikologi begitu. Jadi informasi yang kita lihat lewat mata, yang kita dengar lewat telinga, atau misalnya kita dipukul oleh orang lain, itu kan langsung ditransfer ke otak. Nah, pembajakan emosi artinya apa? Jadi informasi yang mestinya langsung ke otak, itu dibajak oleh namanya amigdala. Nah, sebelum sampai ke otak, di situ langsung respon muncul. Sehingga apa misalnya? Oh, muncul ucapan yang tidak terpuji. Oh, muncul tindakan kekerasan. Nah, karena itu orang yang melakukan tindakan kekerasan itu umumnya kemudian baru menyesal ya setelah di waktu yang lain. Setelah sadar, oh iya, kok kenapa itu harus saya lakukan ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita tidak kecewa oleh karena ketergesa-gesaan kita. Kehati-hatian ini bagian dari sifat perilaku orang yang bertakwa sebagai bagian dari tujuan akhir puasa yang kita lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan, anugerah bagi kita semuanya, membimbing hati kita untuk terus bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tetap sabar, santun, pribadi yang terpuji, menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.